Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Syamsul Rizal dengan NIM 20222222 5057 dari kelas TI 402 akan membawakan materi tentang sistem keamanan operasi autentikasi atau authentication. Apa itu autentikasi? Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna atau sistem yang mencoba mengakses sumber daya. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa hanya entitas yang sah yang dapat masuk dan berinteraksi dengan sistem. Adapun penjelasan lebih detail tentang berbagai metode autentikasi. Yang pertama, ada kata sandi. Kata sandi atau password adalah metode autentikasi paling umum dan sederhana yang digunakan untuk mengamankan akses ke sistem komputer, akun online, dan berbagai layanan digital lainnya, yang dimana pengguna memasukkan kombinasi huruf, angka, dan simbol yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun kata sandi yang disarankan seperti dengan panjang karakter minimal 8, adapun juga kombinasi karakter seperti huruf besar dan kecil, angka ataupun simbol. Kelebihan dari kata sandi sendiri eh, sangat mudah untuk diimplementasikan dan digunakan. Ada pula kekurangannya. Ia rentan terhadap serangan brute force, phishing, dan pencurian jika tidak dikelola dengan baik menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Yang kedua ada autentikasi dua faktor atau two-factor authentication, yang dimana metode yang memerlukan dua bentuk verifikasi identitas yang berbeda, biasanya kombinasi dari sesuatu yang kita ketahui seperti kata sandi atau PIN, atau pula sesuatu yang kita miliki seperti ponsel yang menerima kode OTP atau one time password atau token perangkat keras. Kelebihan dari autentikasi dua faktor sendiri menambahkan lapisan keamanan tambahan sehingga lebih sulit bagi penyerang untuk mendapatkan akses. Adapun kekurangannya eh, memerlukan perangkat tambahan dan bisa menggunakan jika perangkat hilang atau tidak tersedia. Yang ketiga ada autentikasi multifaktor atau multifaktor authentication atau MFA. Autentikasi ini sendiri perlu lebih dari dua bentuk verifikasi identitas yang bisa mencakup sesuatu yang Anda tahu seperti autentikasi dua faktor, kata sandi atau PIN, sesuatu yang Anda miliki seperti token keamanan, kartu pintar, atau perangkat mobile. Ada pula sesuatu yang Anda eh, miliki seperti biometrik sidik jari, pengenalan wajah, atau iris mata. Kelebihan dari autentikasi multifaktor sendiri sangat aman karena memerlukan beberapa bukti identitas yang berbeda. Adapun kekurangannya bisa menjadi rumit dan memerlukan perangkat keras khusus. Yang keempat ada biometrik. Metode biometrik sendiri adalah autentikasi yang menggunakan karakteristik fisik unik seseorang seperti sidik jari, pengenalan wajah, iris atau retina scan, dan juga pengenalan suara. Kelebihan dari biometrik sangat sulit untuk dipalsukan dan tidak bisa hilang seperti kata sandi atau perangkat fisik. Kekurangannya sendiri memerlukan perangkat keras khusus dan ada isu privasi terkait data biometrik. Yang kelima ada token perangkat keras atau hardware tokens, yang dimana perangkat fisik yang menghasilkan kode autentikasi yang berubah setiap detik. Setiap beberapa detik, contohnya token RSA Secure ID, yang dimana menghasilkan kode sekali pakai yang sinkron dengan server autentikasi. Ada pula UBK yang dimana perangkat kecil yang menghubungkan ke port USB untuk memberikan autentikasi. Adapun kelebihan dari hardware token sangat aman karena kode terus berubah dan perangkat fisik diperlukan dalam penggunaannya. Adapun kekurangannya, pengguna harus membawa perangkat tambahan dan ada pula risiko terjadinya kehilangan. Lalu yang keenam ada one time password atau OTP. Kode yang dimana autentikasi ini hanya menghasilkan kode yang dapat digunakan satu kali saja. Biasanya dikirim melalui SMS, email, atau dihasilkan oleh aplikasi autentikasi. Biasanya one time password
digunakan pada keseharian kita ketika kita ingin login ke akun baru, menggunakan perangkat lain, ada pula mengakses untuk mengakses m-banking dan sebagainya. Kelebihannya sendiri dapat mengurangi risiko penggunaan kata sandi yang dicuri karena kode hanya berlaku untuk satu kali saja pada waktu yang terbatas. Adapun kekurangannya, ia sangat bergantung pada akses ke perangkat lain untuk menerima atau menghasilkan kode. Lalu yang ketujuh ada autentikasi berbasis sertifikat atau Certificate Based Authentication, yang dimana autentikasi ini menggunakan sertifikat digital yang digunakan oleh otoritas sertifikat untuk memverifikasi identitas. Kelebihan yang dimilikinya yaitu sangat aman dan otomatis, serta memudahkan autentikasi tanpa perlu memasukkan kata sandi. Adapun kekurangannya, ia memerlukan infrastruktur Public Key Infrastructure atau PKI yang bisa rumit dan mahal pula. Yang kedelapan ada autentikasi berbasis lokasi atau Location Based Authentication, yang dimana ia menggunakan lokasi fisik pengguna sebagai salah satu faktor autentikasi. Contohnya, eh, ia hanya dapat menggunakan ia hanya dapat melakukan autentikasi atau dapat mengakses suatu sistem apabila ia berada di area tersebut atau berada di area kantor. Kelebihannya sendiri dapat menambah lapisan keamanan dengan memastikan akses hanya dapat dilakukan dari lokasi yang dipercaya saja. Dari kekurangannya bisa tidak efektif apabila pengguna sering bepergian atau bekerja dari berbagai lokasi yang berbeda. Lalu yang kesembilan ada autentikasi berbasis waktu atau time-based authentication, yang dimana ia menggunakan waktu sebagai faktor autentikasi. Misalnya, hanya mengizinkan akses pada jam kerja saja. Dari kelebihannya sendiri, ia dapat membatasi jendela waktu untuk potensi serangan. Sedangkan untuk kekurangannya, ia tidak praktis jika pengguna membutuhkan akses di luar waktu yang ditentukan oleh sistem. Lalu selanjutnya ada implementasi autentikasi. Untuk implementasi autentikasi yang efektif, organisasi seringkali menggabungkan beberapa metode tersebut dari kata sandi, autentikasi berbasis waktu, lokasi, biometrik, dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan tingkat keamanan yang diperlukan. Selain daripada itu, penting untuk mengetahui untuk selalu memperbarui dan meninjau kebijakan autentikasi untuk menghadapi ancaman keamanan yang terus berkembang. Jadi kesimpulan dari yang saya jelaskan yaitu berbagai metode autentikasi di atas menawarkan berbagai pilihan dengan tingkat keamanan dan kemudahan pengguna yang berbeda-beda. Pemilihan metode tersebut haruslah tepat tergantung pada kebutuhan spesifik, tingkat ancaman, dan lingkungan di mana sistem akan digunakan. Seringkali beberapa organisasi atau instansi menggabungkan beberapa metode dalam strategi MFA untuk memberikan keamanan yang paling komprehensif dan efektif agar terhindar dari adanya hacking, phishing, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.